Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya pada UAS Metopen. Perancangan desain konten Instagram sebagai media promosi Alisake dalam upaya meningkatkan penjualan. Judul proposal: perancangan desain konten Instagram sebagai media promosi Alisake dalam upaya meningkatkan penjualan. Yang kedua, B. Latar belakang di sini bersamanya berjalannya waktu, pertumbuhan teknologi di kala ini adalah perihal harus dikenal oleh setiap manusia. Perkembangan sebuah teknologi ke arah yang serba digital saat ini semakin pesat. Di era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi kini menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia dan juga dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan tugas dan pekerjaan. Dan di era sekarang ini, branding atau promosi sangat berpengaruh, apalagi banyak pasar yang menjual cake yang mana tidaklah mudah, karena saat ini pesaing yang bermunculan sangatlah beragam, sehingga harus memiliki sebuah identitas yang kuat yang dibangun dengan sebuah branding. Pengaruh desain grafis sangat besar terhadap sebuah bisnis di era sekarang ini. Oleh karena itu, branding sangat diperlukan terutama untuk produk usaha kecil, mikro kecil dan menengah atau UMKM. Alisake ini didirikan oleh Bu Nurah, seorang ibu rumah tangga yang berlokasi di Jalan Subali Makam nomor 37 RT 1 RW 2 Krapyak. Alisake berdiri pada bulan Februari tahun 2016. Alisake adalah usaha bergerak di bidang bakery dan cake. Alisake menjual berbagai macam kategori produk, yaitu brownies sekat, puding tart, bolu gulung kecil, strudel, sosis mayo, bolen mini, tart bento, dan tart. Identifikasi masalah. Berdasarkan permasalahan yang Alisake hadapi, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Kelemahan pada desain promosi cetak yang sudah digunakan. Akibat kurang memiliki informasi lengkap mengenai produk yang dijual. Yang dua, adanya kendala warna yang dipilih sehingga kurang balance. Yang ketiga, kurangnya informasi pada deskripsi media sosial Instagram Alisake. Yang keempat, penataan konten Instagram kurang rapi dan menarik. D. Perumusan masalah. Di sini perumusan masalah antara lain sebagai berikut. Berbagi cara perancangan desain konten media sosial Instagram sebagai media promosi Alisake. Bagaimana membuat media promosi yang efektif untuk digunakan Alisake. E. Pembatasan masalah. Mengingat adanya pembatasan masalah Alisake sebagai makam Krapyak, penulis di sini merumuskan dibuatlah batasan masalah antara lain. 1. Penulis hanya membantu menunjang promosi periklanan di media sosial. Objek yang digunakan sebagai tempat pengertian adalah Alisake. Tidak membahas masalah pengertian media promosi yang digunakan. G. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian 1. Manfaat teoritis. Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis, khususnya dalam penelitian yang akan dilakukan oleh para peneliti. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis A. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan dan ilmu baru mengenai perancangan iklan media sosial dan penerapan ilmu yang telah diperoleh perkuliahan untuk dikembangkan di dalam dunia bisnis. Yang kedua, dapat menambah rasa kepedulian sosial dan jiwa penulis terhadap ilmu yang dimiliki penulis untuk membantu sesama. B. Manfaat akademis. Manfaat akademis sebagai referensi dapat memberikan motivasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi kalangan akademi. Yang ketiga, bagi tempat penelitian.
dapat memudahkan pihak tata usaha Alisake untuk menunjang media promosi yang akan digunakan. Yang ke H, spesifikasi produk yang dikembangkan. Di sini saya sebagai peneliti mengembangkan produk menggunakan teknologi media sosial Instagram berkoneksi dengan internet. Perancangan desain konten Instagram ini digunakan untuk melakukan media promosi. Perancangan desain konten Instagram tidak sampai menjelaskan tentang software Corel atau lainnya. Yang kelima, dalam perancangan desain media sosial Instagram, semua pengguna Instagram dan masyarakat bisa melihat Instagram Alisake di media publik, bukan di mode privat. 6. Target perancangan desain konten media sosial Instagram ini kepada anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan semua kalangan. I. Deskripsi teoretik. Deskripsi teoretik pertama, elemen desain. Menurut Supriyatno 2016, ada elemen desain ada 5. 1. Titik, garis, bidang, tekstur, dan ukuran. Yang pertama, titik. Titik adalah unsur rupa yang secara konsep tidak nampak. Yang kedua, garis. Garis merupakan perluasan titik. Di sini garis ada 2. Jenis garis dapat dibedakan menjadi berikut: garis kontur dan garis kaligrafi. Pada desain grafis dibagi menjadi 4. Garis itu ada 4. Vertikal memberi kesan stabilitas, kekuatan, dan kemegahan. Yang kedua, garis horizontal atau garis lurus. Yang ketiga, garis diagonal atau garis miring. Yang terakhir, kurva atau garis melengkung. Yang ketiga, di sini tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan atau material. Yang keempat, bentuk atau form. Yang terakhir adalah warna. Warna di sini memiliki rasa emosi dari karya tersebut. Yang kedua, prinsip-prinsip grafis. Prinsip grafis diantaranya sebagai berikut: kesatuan atau unity. Yang ke B, keseimbangan atau balance. Promosi, irama, dominasi. Definisi promosi. Promosi adalah rangkaian MC yang dipakai oleh perusahaan atau suatu brand untuk dan komunikasi dengan pasar yang dituju. Yang keempat, tujuan promosi. Tujuan promosi adalah menginformasikan kepada khalayak umum atau sasaran. Yang kelima, bentuk promosi. Bentuk promosi adalah secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama. Media adalah segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Yang ketujuh, strategi media promosi. Setiap media yang dipilih tentunya memiliki tujuan yang dicapai. Dalam perancangan ini, media dapat dipilih adalah media sosial Instagram. Yang ke-8, Instagram. Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial yang sangat populer di masyarakat. Aplikasi Instagram digunakan untuk berbagai foto dan video. Manfaat Instagram. Manfaat Instagram adalah sebagai alat digital media sosial untuk mempromosikan kepada jaringan audiens yang sangat luas dan tak terbatas. Yang ke-10, teori desain konten Instagram. Yang pertama, home. Home di sini semua pasti tahu home. Home adalah arahan halaman home. Explore adalah pencarian pada konten Instagram. Yang C, biodata Instagram atau bio Instagram. Deskripsi singkat yang muncul di halaman Instagram. Yang ke D, followers Instagram. Di sini adalah pengikut. E, following Instagram atau mengikuti. Dashboard profesional. Dashboard profesional adalah memantau lalu lintas Instagram dalam artian seperti kenaikan followers, promosi, kinerja keseluruhan akun. Kontak Instagram. Di sini kontak Instagram kita bisa mengakses teman-teman atau usaha tersebut. Shop adalah halaman belanja.
Halaman profil. Halaman profil di sini melihat akun profil yang diletakkan di pojok kanan atas, pojok kanan bawah sebelah jenis-jenis konten Instagram. Di sini salah satunya ada feed post. Konten Instagram dapat diposting dalam bentuk platform Instagram. Ya, yang kedua story. Di sini beda story dengan feed Instagram. Kalau story itu bisa dijangkau hanya waktu 24 jam ke depan. Kalau story headline atau sorotan IGTV itu Instagram bisa upload video durasi 16 detik saja atau 1 menit. Quotes adalah Anda bisa memposting konten yang dapat dilengkapi dengan alur, konten, tips, rekomendasi, dan lain sebagainya. Penjualan. Fungsi penjualan atau manfaat penjualan itu bagi Arisake mendapatkan laba entah keuntungan. Kelebihan penjualan di sini sedang biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibanding bentuk promosi lainnya. Aplikasi yang digunakan untuk mendesain adalah CorelDRAW. CorelDRAW bisa untuk membuat vektor atau antara lain cover, layout, advert, iklan, brosur, kalender, dan lainnya. Photoshop ini adalah aplikasi perangkat lunak untuk mengedit foto atau sejenisnya. Kajian penelitian relevan. Di sini saya mengambil 4 kajian sebagai berikut. 1. Perancangan konten Instagram Meli Cake Lombok. Kekurangannya, belum menata postingan yang diunggah pada media sosial Instagram terlihat dari latar belakang yang berganti-ganti serta pengambilan gambar. Yang kedua, perancangan karya desain branding kue kering, Pania Cake, dan cookies di Sidoarjo. Kekurangannya di sini branding atau kemasan itu di toples plastik bening saja sehingga tidak memiliki daya tarik dari usaha tersebut. Yang ketiga, perancangan media promosi untuk cake dan cookies Bondowoso. Kekurangannya itu hanya memiliki logo seadanya, kemasan dan media lainnya tidak sesuai dengan target yang karena kurang menggambarkan kualitas yang dimiliki. 4. Yang keempat, desain strategi perancangan digital menggunakan media sosial Instagram pada Leli Cake Banjar Baru. Kurangannya, tampilan desain konten media sosial Instagram yang terlihat flat dan kurang dan terlihat atau kaku. Kerangka berpikir di sini saya sudah merangkai bagan ada media sosial yang akan dirancang. Penjelasan di sini antara lain identifikasi masalah, pengumpulan data, merencanakan penelitian, perancangan. Yang kelima, uji validasi pakar atau ahli. Yang keenam, jika semua tidak ada masalah, maka dilakukan tahap selanjutnya itu publikasi di media sosial Instagram. Yang ketujuh, di sini tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Di sini akan tujuannya itu meningkatkan performa bisnis dalam hal penjualan. Yang ke-L, mode pengembangan di sini saya menggunakan penelitian ini mengacu pada model NND dengan model ADI. Model ADI ada 5 tahap, yaitu analisa, perancangan atau design, pengembangan, development. Yang keempat, implementasi atau implementation. Yang kelima terakhir, evaluasi atau evaluation.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.